uang hasil korupsi itu selain diduga didistribusikan kepada partai politik, juga untuk mencicil kredit mobil Alphard dan untuk perawatan kecantikan keluarga Pak Mentan. Korupsi adalah kejahatan luar biasa, kejahatan yang menjadi musuh seluruh rakyat di Republik ini. Untuk itu, kita berharap para pejabat-pejabat di Republik ini untuk sadar tidak lagi melakukan tindak kejahatan korupsi. Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian yang pada saat itu masih menjabat sebagai Mentan, yaitu Pak Syahrul Yassin Limpo, ini penuh dengan cerita. Ketika KPK menggeledah rumah dinasnya, menemukan 12 pucuk senjata api, ini tiba-tiba Pak Syahrul Yassin Limpo dikabarkan hilang kontak di Eropa. Kita tahu ya, seringkali para pelaku korupsi atau koruptor ini ketika hilang, ia tidak kembali. Sehingga ketika KPK menangani kasus tindak kejahatan korupsi di tubuh Kementerian Pertanian ini, dan Menteri Pertanian yang saat itu menjadi salah satu objek yang dibidik oleh KPK ini kehilangan kontak, berbagai spekulasi pun muncul ya. Namun beberapa hari kemudian, Pak Mentan yang sekarang menjadi mantan ini tiba di Indonesia dan membuat heboh dunia pemberitaan baik di media mainstream maupun media sosial. Karena pada saat itu mantan Mentan ini mengaku bahwa dirinya diperas oleh oknum pimpinan KPK. Jadi ini apa ya, copet teriak begal. Karena dugaan korupsi ini, dugaan nyopet uang negara ini disebut-sebut diketahui oleh lembaga anti rasuah, yang kemudian oknum dari lembaga ini melakukan tindak kejahatan ya, dugaan melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Dan ini dilaporkan kepada pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Dalam waktu yang cukup singkat dan cepat, pihak kepolisian langsung menaikkan status penyelidikan atas dugaan kasus pemerasan ini menjadi penyidikan. Berita terbaru tentang kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Mentan yang sekarang menjadi mantan. Ini pihak KPK membeberkan uang hasil korupsi yang dilakukan oleh Pak mantan Mentan itu. Berdasarkan pemaparan atau penyampaian dari pihak KPK, sebagian uang ini masuk ke partai politik yang jumlahnya mencapai miliaran. Tetapi oleh partai politik, oleh Nasdem disangkal hanya ada uang 20 juta. Itu pun ditransfer untuk kegiatan bakti sosial. Dan Partai Nasdem ini juga tidak mengetahui bahwa uang itu ternyata uang dari hasil korupsi. Selebihnya, menurut KPK, uang hasil korupsi ini digunakan untuk mencicil mobil Toyota Alphard. Jadi uang itu digunakan untuk mencicil mobil Alphard, mobil mewah ya. Dan ada yang bikin kita kesel nih, bikin kita jadi pingin karena uang hasil korupsi ini, kata KPK, diantaranya adalah digunakan untuk perawatan kecantikan. Jadi uang hasil korupsi ini untuk mempercantik wajah-wajah keluarga Menteri Pertanian yang sekarang sudah menjadi mantan Menteri Pertanian. Nih ya yang bikin greget ya, yang bikin sebel, bikin kita jadi pingin marah-marah ya. Karena uang hasil korupsi itu digunakan untuk biaya perawatan kecantikan. Nah, saat ini kita sudah memasuki tahun politik
tahun di mana para politisi beramai-ramai, berbondong-bondong meraih simpatik dari masyarakat agar dapat dipilih pada pemilu 2024 yang akan datang. Ini kita sebagai rakyat di Republik ini juga harus sudah mulai jeli ya. Hati-hati dalam memilih calon, baik calon legislatif di tingkat daerah, provinsi, RI maupun DPD. Jangan sampai kita membeli kucing dalam karung. Nah, ini kita harus bisa memilih dan memilah. Kita harus melihat bibit, bobot, dan bebetnya. Jangan sampai nanti setelah kita pilih bapak-bapak atau ibu-ibu calon legislatif yang menjadi legislatif ini malah jadi koruptor. Politisi yang tidak memiliki kedekatan dengan rakyat dan mendapatkan suara rakyat dari hasil money politik, ini berpotensi kayak menjabat sebagai anggota legislatif menjadi koruptor. Dan terkait kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan-mentan, yaitu Pak Syahrul Yassin Limpo, ini menjadi kasus korupsi yang cukup memalukan ya, karena uang hasil korupsi itu selain diduga didistribusikan kepada partai politik, juga untuk mencicil kredit mobil Alphard dan untuk perawatan kecantikan keluarga Pak Mentan. Dan kalau ketahuan seperti ini, sudah pasti akan menjadi manusia paling malu. Tidak hanya pelakunya saja, tetapi keluarga dan orang-orang di sekitarnya yang ikut merasakan uang hasil korupsi itu. Sekali lagi, kasus korupsi yang menjerat mantan-mentan, yaitu Pak Syahrul Yassin Limpo ini, bisa dijadikan evaluasi dan koreksi untuk kita semua, terutama para pejabat nih, agar tidak lagi-lagi melakukan tindak kejahatan korupsi. Kalau sudah ketahuan, malu ya, malu semua, malu keluarga, dan malu bagi pelakunya juga, karena dijereng, dibeberkan kepada seluruh rakyat di Republik ini. Korupsi adalah kejahatan luar biasa, kejahatan yang menjadi musuh seluruh rakyat di Republik ini. Untuk itu, kita berharap para pejabat-pejabat di Republik ini untuk sadar, tidak lagi melakukan tindak kejahatan korupsi. Jangan sampai kebongkar seperti mantan-mentan ya, Pak Syahrul Yassin Limpo. Uang kejahatan hasil korupsi selain diduga mengalir ke partai politik, juga digunakan untuk cicilan kredit mobil Toyota Alphard dan biaya perawatan kecantikan keluarganya.